Trofi Piala Dunia yang saat ini diperebutkan setiap 4 tahun sekali ternyata bukan trofi yang orisinal. Jadi selama ini, trofi yang diperebutkan oleh banyak negara di setiap Piala Dunia adalah trofi kedua alias trofi pengganti. Inilah trofi pertama Piala Dunia yang bernama Jules Rimet. Bentuknya pun sangat berbeda dengan trofi pengganti yang biasa kita lihat selama ini. Kenapa trofinya diganti? Karena saat ini tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan trofi Jules Rimet. Trofi orisinil Piala Dunia telah hilang bagai ditelan bumi. Bagaimana bisa trofi ajang kompetisi tertinggi di dunia sepak bola hilang begitu saja? Apakah dijual oleh oknum FIFA, dirampas oleh partai terlarang, atau dicuri oleh komplotan perampok? Sebetulnya, pihak FIFA pun tidak tahu di mana keberadaan trofi Piala Dunia yang pertama. Trofi Jules Rimet awalnya diberi nama Victory dengan bentuk makhluk bersayap yang bernama Nike. Nike adalah salah satu dewi dari mitologi Yunani. Namun untuk menghormati presiden FIFA yang ketiga, namanya diubah menjadi Jules Rimet. Jules Rimet adalah orang yang membuat rencana kompetisi sepak bola antar negara dari semua benua yang kita kenal sebagai World Cup atau Piala Dunia. Dan berkat Jules Rimet, Piala Dunia pertama bisa diwujudkan pada tahun 1930 di Uruguay. Trofi Jules Rimet memiliki berat sekitar 3,8 kg dengan tinggi 35 cm yang dibuat oleh pemahat asal Prancis bernama Albert Lafleur. Terbuat dari perak murni yang dilapisi emas dengan dasar yang terbuat dari batu lapis lazuli. Trofi Jules Rimet pertama kali dimenangkan oleh Uruguay pada tahun 1930. Negara kedua yang memenangkan trofi Jules Rimet adalah Italia pada tahun 1934. Dan di Piala Dunia ketiga di tahun 1938, Italia kembali memenangkan trofi Jules Rimet. Namun Piala Dunia selanjutnya terpaksa harus ditunda karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Negara-negara di Eropa, termasuk Italia yang saat itu memegang trofi Jules Rimet, telah diinvasi oleh Nazi Jerman. Tentara-tentara Nazi dikenal sering merampas harta milik orang-orang kaya di Eropa. Apalagi kalau melihat trofi yang terbuat dari perak murni berlapis emas, sudah pasti bakal jadi sasaran empuk. Ottorino Barassi, presiden FIGC saat itu, mencoba mengamankan trofi Jules Rimet agar tidak dicuri. Ia diam-diam mengambil trofi tersebut dari sebuah bank di kota Roma, lalu memasukkannya ke dalam kotak sepatu. Dan supaya lebih aman, kotak sepatunya disembunyikan oleh Barassi di bawah kasur tempat tidurnya. Apakah tentara Jerman berhasil mencuri trofi Jules Rimet dari bawah kasur Ottorino Barassi? Di tahun 1945, Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir. Dan Ottorino Barassi berhasil menyelamatkan trofi Jules Rimet dari tangan Nazi. Lalu pada tahun 1950, Piala Dunia keempat akhirnya digelar kembali di Brasil. Dan selanjutnya Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali tanpa ada interupsi yang diakibatkan oleh perang. Fast forward ke tahun 1966, pada saat itu Piala Dunia akan digelar di Inggris. Dan sekitar 4 bulan sebelum kick-off Piala Dunia, trofi Jules Rimet dipamerkan pada sebuah eksibisi yang bertempat di sebuah kota di Inggris, tepatnya di kota Westminster, London. Namun pada hari Minggu tanggal 20 Maret 1966, trofi Jules Rimet yang dipajangkan di pameran tersebut telah hilang. Pada jam 12 siang, para penjaga menyadari kalau etalase tempat Piala Jules Rimet disimpan dan juga pintu ruangannya telah dibuka secara paksa. Pihak kepolisian Scotland Yard langsung menurunkan The Flying Squad, yaitu pasukan yang khusus menangani pencurian dan kejahatan terorganisir. Semua penjaga dan pekerja pameran Westminster tersebut diinterogasi oleh polisi, tapi tidak ada satupun yang melihat pencurinya. Hanya satu orang saja yang katanya melihat kalau ada orang celingukan di dekat ruangan tempat Jules Rimet disimpan. Joe Mears yang merupakan pejabat FA dan juga klub sepak bola Chelsea saat itu menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa besok akan ada parsel yang dikirimkan ke markas Chelsea. Dan besoknya parsel yang dijanjikan si penelpon gelap beneran tiba di markas Chelsea. Dan di dalam parsel tersebut terdapat juga surat dari sang pencuri yang meminta uang tebusan sebesar 15.000 pound sterling. Kalau tidak dibayar, maka trofi Jules Rimet akan dilebur. Sang pencuri yang mengaku bernama Jackson ini sempat menelepon lagi dan akhirnya bertemu dengan asisten Joe Mears untuk melakukan pertukaran antara trofi Jules Rimet dengan uang 15.000 pound sterling. Orang yang menjadi asisten Joe Mears sebetulnya adalah detektif bernama Buggy yang sedang menyamar. Namun pertukaran tersebut tidak berjalan lancar karena ternyata sang pencuri yang mengaku bernama Jackson itu tidak membawa trofinya. Dan bahkan ia sempat mau kabur tapi berhasil ditangkap oleh polisi.
Di kantor polisi, Jackson ternyata adalah seorang pencuri yang bernama asli Edward Batchley. Saat interogasi, Batchley menyangkal tuduhan polisi atas pencurian trofi Jules Rimet. Menurut Batchley, ia disuruh dan dibayar sebesar 500 pound sterling oleh seseorang yang dijuluki The Pole. Menurut surat kabar The Sun, polisi akhirnya tahu bahwa The Pole adalah Bernard Makowski, seorang pelaku jual beli barang ilegal. Selain Makowski, polisi pun mencurigai seorang pedagang berlian yang bernama Gerald Satin. Namun polisi tidak bisa menemukan bukti yang kuat untuk menangkap Makowski dan Satin. Dan polisi pun tidak berhasil menemukan trofi Jules Rimet. Pada tanggal 27 Maret, seseorang yang bernama David Corbett dan anjingnya Pickles sedang berjalan-jalan di bagian selatan kota London. Di halaman sebuah rumah di daerah tersebut, Pickles mengendus sebuah benda yang terbungkus koran. Saat dibuka, ternyata bungkusan tersebut adalah trofi Jules Rimet. David Corbett pun langsung melaporkan dan menyerahkannya kepada polisi, dan Pickles pun menjadi pahlawan. Bahkan Pickles sempat diliput oleh banyak media. Edward Batchley akhirnya harus masuk penjara, namun hanya 2 tahun saja. Piala Dunia 66 pun akhirnya bisa berjalan dengan lancar, dan tuan rumah Inggris berhasil menjuarai Piala Dunia tersebut. Selama bertahun-tahun, pihak kepolisian Scotland Yard tidak pernah berhasil mengungkap identitas pencuri yang sebenarnya. Sampai pada tahun 2018, sebuah surat kabar di Inggris berhasil mengungkap siapa yang sebenarnya telah mencuri trofi Jules Rimet di tahun 1966. Sidney Couguier adalah seorang gangster yang juga seorang pencuri. Tapi kalau trofi Jules Rimet berhasil ditemukan kembali, kenapa saat ini trofi tersebut tidak ada yang tahu keberadaannya? Bahkan trofi tersebut tidak ada di tangan FIFA. Pada tahun 1970, Piala Dunia yang diselenggarakan di Meksiko berhasil dimenangkan oleh Brazil. Dan Brazil adalah pemegang permanen trofi Jules Rimet karena pada tahun 1974, FIFA memutuskan untuk mengganti trofi Piala Dunia dengan trofi yang lebih tinggi dan 2 kali lipat lebih berat. Ini mungkin supaya trofinya nggak mudah untuk dicuri. Namun trofi Jules Rimet yang dipajang di markas CBR pun bukanlah trofi yang asli, melainkan hanya replika. Ternyata, 13 tahun setelah Brazil menjuarai Piala Dunia 1970, trofi Jules Rimet telah dicuri kembali untuk yang kedua kalinya. Seorang bankir dan agen sepak bola bernama Sergio Peralta disebut sebagai dalangnya. Kedua anak buah Peralta mampu melumpuhkan para penjaga malam yang bertugas di markas CBR dan berhasil mencuri trofi Jules Rimet dan 2 trofi lainnya milik Brasil. Kepolisian Brasil akhirnya berhasil menangkap Peralta dan komplotannya. Namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan trofi Jules Rimet. Peralta mengklaim bahwa trofinya telah dilebur menjadi emas batangan oleh seorang saudagar emas asal Argentina yang bernama Juan Carlos Hernandez. Namun Hernandez menyangkal, dan polisi tidak menemukan bukti apapun saat menggeledah peleburan emas milik Hernandez. Peralta akhirnya menetap di penjara dan dibebaskan pada tahun 1998. Namun sampai saat ini, tidak pernah ada lagi yang melihat trofi Jules Rimet yang asli. Hilangnya trofi Jules Rimet masih menjadi misteri. Dampak dari pencurian trofi Piala Dunia tersebut, kini FIFA tidak memperbolehkan lagi negara pemenang untuk membuat trofi yang asli. Trofi asli Piala Dunia versi kedua yang dipahat oleh seniman asal Italia Silvio Gazzaniga disimpan secara ketat di markas FIFA di Zurich. Setiap juara Piala Dunia hanya boleh membuat trofi replika ke negaranya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi lagi pencurian trofi Piala Dunia.